Ya, halo semuanya, kita saat ini mau membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Google Sheet atau Excel. Oke, pertama kita transfer soalnya menjadi di Google Sheet ini. Kita tulis satu-satu. Kita pertama cari maksimumnya berapa. Bisa dicari sendiri ya. Untuk satu kata maksimumnya yang mana, dicari aja. Ini 23 kah? Bukan. 89, ada yang lebih gede enggak? Kayak gitu ya. Tapi bisa juga kita cari pakai bantuan ini sama dengan max. Tolong cariin maksimum antara ini sampai ke sini. Maksimumnya adalah 98. Ya, ini. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Oke, minimumnya sama dengan min. Daripada kita cari satu-satu. Google Sheet atau Excel bisa ngebantu kita begini. Range adalah X max minus X min. Banyak kelas menurut aturan Sturges ini K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Nah, ini cara menuliskannya begini, 1 plus 3,3 kalinya bintang log 10 log 10 karena basisnya 10, value-nya adalah yang N. N ini jumlah datanya. Jumlah datanya berapa sih? Oh, belum dicari ya. Kita harus hitung dulu jumlah datanya. Bisa dihitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 60. Bisa juga kita menggunakan rumus. Datanya N. Oke. Di sini jumlah data kita bisa count A, menghitungkan jumlah datanya berapa. Count A, ada berapa nih dari sini sampai sini? 60 ya. Sekarang kita siap membentuk ininya. Di sininya 60 atau kita bisa kasih datanya ini di L11. Jadi 6,86. Ini harus dibuletin, jadi kita round buletin ke angka terdekat jadi 7. Nah, sedangkan panjang kelas didapatkan dengan cara range dibagi dengan 7 ini. 12,5 sama ini juga kita round bulatkan menjadi ini 13. Maksudnya apa ini? Banyak kelasnya akan 7, ada sebanyak 7 banyak kelasnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini ada banyak 7 baris lah begitu ya. 7 baris. Di sini kita biasanya tulisnya interval. Interval atau nilai. Nah, nilai pertama yang paling kecil itu yang minimum. Yang minimumnya 10, ada yang dapat 10 ya. Nah, terus karena panjang kelasnya 13, maka yang di sini itu adalah 10 ditambah 13. Jadi 23. Nah, ini kita bisa lanjutkan terus sampai ke sini. Berarti ini 10 sampai kita mau buat di sebelah sini. Biar saya bisa bikin ini sampainya. 10 sampai begitu ya. Sampai 22. Nanti kita hitung ya. Di sini. Sepuluh tambah 13. 13-nya kita harus buat string. 23 tambah 13 dan seterusnya. Oke. Ini dengan 11 ini dikurangi 1 lagi. 23 sampai 35. Terusnya, sedangkan yang ini terakhir 88 tambah 13 harus dikurang 1 sampai 100. Gitu. Right.
tambahin ya ke kanan. Oke. Lalu sampai sini kita akan menghitung seberapa banyak data yang ada di sini, frekuensinya berapa. Dari antara 10 sampai 22 ini ada berapa banyak di sini. Nah, itu yang namanya frekuensi. Nah, kita akan hitung itu. Nah, ini tujuan akhirnya kita akan mendapatkan frekuensinya berapa sih, ya. Nah, sebelum kita dapat frekuensi, ada yang namanya titik atas. Titik atas dari 10 sampai 22, titik atasnya adalah 22,5. Gitu. Jadi berapa banyak data yang lebih kecil dari 22,5, kita bisa ini titik atasnya 22,5, terus ini 35,5, 35,5. Ini akan sangat diperlukan untuk mencari frekuensi. 48,5, 61,5, 74,5, 87,5, dan 100,5. Nah, inilah yang namanya frekuensi kumulatif nantinya. Kita akan cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Hitungkan count if yang di sini, jika dia lebih kecil dari 22,5. Jadi ada sebanyak 3 data yang lebih kecil dari 22,5. Sehingga frekuensi di sini pun akan sama dengan 3. Gitu caranya. Maksudnya apa sih yang lebih kecil dari 22,5? Kita bisa hitung di sini yang lebih kecil dari 22,5. Kita bisa pakai caranya format condition. Pilih yang bukan not empty tapi less than, greater than or equal, less than or equal to, atau less than 22,5. Nah, ini dia. Ada 3 data yang kecil dari 22,5. Nah, ini maksudnya. Oke ya. Nah, bagaimana data yang lebih kecil dari 35,5? Tinggal copy rumusnya, lalu ganti di sini 35,5. Ada 7 data yang lebih kecil dari 35,5. Kita cek ya. Yang lebih kecil dari 35,5 itu ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Berarti data yang di antara 23 sampai 35 ada berapa? Ya, tinggal dikurangi aja kan. Ini. Ada 4 data. Begitu pola pikirnya. Untuk mencari frekuensi. Ini diganti dulu jadi 48,5. 48,5. Lanjutkan. 61,5. Ada 7. Pastikan dulu ya. 48,5. Ada 12. Lalu 61,5. Ada 20. Lalu 74,5 ada 20.
Nggak mungkin. Oh, geser dia. Tujuh puluh empat setengah, ada 34 ya. Lalu 87 setengah, ada 54, dan ini harusnya ada 60 terakhirnya. 100 setengah, ada 60. Oke. Ya, jadi frekuensinya ketahuan di sini 12 dikurangi 7. Terusnya ya. Paste. Nah, ini jumlahnya harus 60 juga di sini. 60. Inilah yang dimaksud dengan tabel frekuensi. Baik, agar laporan ini bisa lebih diterima dengan baik, bisa dicetak dan dikumpulkan ke dosen atau gurunya, kita bisa menggunakan Google Doc ya. Saya kasih judul statistika, nanti teman-teman yang perlu bisa kirim message, saya bisa kirimkan filenya. Nah, pertama ilangin dulu grid-nya. Jadi gridless, jadi nggak ada grid-nya. Nah, teman-teman bisa copy, copy pakai yang namanya snipping tool, di screenshot gitu, pindahin sini, dan ambil jawaban yang ini aja, ambil saja yang diperlukannya ya. Ya, selesai. Tinggal dikasih di-download sebagai PDF. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang memerlukannya, kasih tahu saya, nanti bisa diambil, bisa diunduh di Facebook saya atau di Instagram. Oke, see you.